Sebelum puja bakti ini kita mulai, dimohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama untuk menonaktifkan atau men-silent handphone dan alat komunikasi lainnya. Terima kasih. Mari kita bertumpu lutut dan bersikap anjali. Kita akan memulai puja bakti pada hari ini dengan membacakan Parita Namakarapata. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhivademi. Sambagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhako mayang bhagavantang saranang gata. Yodo bhagava sata. Yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehi tang bhagavantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bagawa, Dhamma sejati serta Sangga para siswa. Silakan duduk bersila. Handamayam buddhasa bhagavato pubbaba karmakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang maha suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sambagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang tisarana gamana patang karomase Budang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi budang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi budang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang karomase Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinajana Veramani Sikapadang Samadhiyami Ramesu Micacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surameraya Majapamadatana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Marilah kita mengucapkan kelima latihan sila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti Viso Bhagawa Arahang Sammasambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu
Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan ke nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Ovanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma Sambhagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawakasangho Ujupatipano Bhagavato Sawakasangho Nyaya patipano Bhagavato Sawakasangho Samicipatipano Bhagavato Sawakasangho Yadidan Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasangho Ahuneyo Bahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutarang Punya ketang lokasati. Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sambhagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sambhagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang saca kiriya gatayo vanamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Edena saca wajena Sotite otu savada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang
Etena sacawajena soti te hotu sabada hati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacawajena soti te hotu sabada. Marilah kita mengucapkan pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Handamayang karaniya meta sutang banamase karaniya mata kusalena yantang santang padang abisameca sako ujuca suhujuca suwaco casamudu anatimani tusakoca subaroca apakicoca salalukauti santindriyoca nipakoca apagabokulesu ananugido ngaca kuda sama care kinci ngawinyo pare upawa deyung sukino wa kemino hontu habesata bawantu sukitata yekeci panabutati tasawa tawarawa anawasesa digawaye mahantawa majima rasaka anukatula ditawaye cadita dicadure wasanti awidure butawa sambawe siwa sawe sata bawantu sukitata aparo paraniku beta nati manyita kata cinang kinci biarosana patigasanya nanya manya sadu kami cea mata yatan yang putang ayusa eka puta manurake ewampi sababutesu mana sambawai aparimanang metanca sabalukasming mana sambawai aparimanang uda ado catirianca
sambayang awerang asabatang titan cara nisinoa sayanoa yawatasa wigatamido etang sati aditeya Brahma metang wiharang idamau ditincanupagama silawa dasanena sampano kami suiniya gedang naijatu gabaseyang punaretiti. Marilah kita mengucapkan suta tentang kasih sayang yang harus dikembangkan. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia, makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan berdiam dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia takkan lahir dalam rahim manapun juga. Handamayang abinha pacawai kana patang banamase jara jamomi jara anatito biadidamomi biari anatito marana jamomi Marana anatito sabehi me piyehi manabehi nanabavo vinabavo kamasakomi kamadayado kamayoni Kama bandhu Kama patisarano Yang kama karisami Kayanang wa papakang wa Tasadayado bawisami Ewa amhehi abinhang Pacawe kitabang
Marilah kita mengucapkan bait-bait yang harus seringkali direnungkan. Wajar, aku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Wajar, aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Wajar, aku akan menderita kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Handamayang Brahma Wihara Varanang Karomase Ahang Sukito Homi Niruko Homi Avero Homi Abhyapajo Homi Anigo Homi Suki atana pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu avera hontu abhyapaja hontu aniga hontu Suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito vigacantu sabe sata kamasaka Kama dayada, kama yoni, kama bandhu, kama patisarana, yang kamang kari sampi, alyanang wa papakang wa, tasadayada bawisanti. Marilah kita mengucapkan persapan Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Setelah membacakan parita-parita suci, mari kita melakukan meditasi dengan objek metta bhavana untuk mengembangkan perasaan cinta kasih kepada semua makhluk.
Duduklah dengan rileks, mata dipejamkan, ucapkan di dalam hati, semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Ucapkan secara berulang-ulang sampai meditasi kita akhiri. Meditasi kita mulai.
Sukajiwino. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian, senantiasa hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Dhammadesana pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Eril Kantawiro. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Izin lepas masker ya. Ya. Oke. Oh ya, baiklah Romo Ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan terimalah salam bahagia dalam Buddha Dhamma. Terpujilah Sang Bhagawa Sotihontu Namo Buddhaya. Ya, tentunya senang sekali pada kesempatan pagi yang cerah ini, yang baik ini, saya kembali sharing Dhamma atau bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apa kabar Bapak Ibu teman-teman sekalian? Baik ya, semoga tentunya kita semua selalu dalam kondisi yang baik dan sehat sadu ya. Nah, kesempatan pagi yang baik ini saya akan Dhammasana singkat kurang lebih 40 menit ke depan. Untuk itu marilah kita persiapkan batin dan jasmani kita sekaligus bersikap anjali. Kita akan terlebih dahulu untuk mengagungkan guru junjungan kita yakni Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusalasu pasampada sajita paryoda panang etang budana sasanang. Tidak berbuat segala bentuk kejahatan, berbanyak kebajikan, sucikan batin sendiri, inilah ajaran para Buddha. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Pertama tentunya izinkanlah saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ya, ada yang mengatakan tak kenal maka tak dekat, ya, nggak boleh sayang-sayangan karena sudah banyak istri. Nah, ini adalah nama saya Eril Kantawiro dan saya adalah seorang owner di PT Jaya Manggala Ponselindo dan juga Gadgetmart ID yang bergerak di bidang handphone dan retail. Dan saya pun ketua di Cetia Dhamma Dayada dan ketua di Perkumpulan Pemuda Buddha Indonesia dan juga pendiri Yayasan Buddhis Berdikari, dan sahabat saya ini pun masih aktif sebagai Dhamma Duta. Dan ini adalah saya yang mau ingin share, silakan ya. Yang ingin tanya-tanya tentang Dhamma dipersilakan, bisnis pun dipersilakan seperti itu. Oke? Dan ini adalah keluarga saya.
Ya, saya telah memiliki 2 orang putra dan 1 orang istri. Ya ulangi ya, 2 orang putra, 1 orang istri. Jangan dibalik ya, nanti beda arti ya. Nah ini pada saat itu anak saya ikut program Pawaja Samanera ya di Dhamma Ratna. Nah nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian yang punya anak-anak nanti boleh diikuti ya. Karena era sekarang sangat penting memberikan dasar spiritual kepada anak kita gitu. Karena anak sekarang berbeda, kalau kita arahkan mereka akan lebih kritis ya gitu. Nah ini nanti kita penting sekali untuk memberikan batin ya agar mereka lebih hormat seperti itu ya, karena anak saya itu sampai sekarang pun belum main game online seperti itu, bukan karena saya galak, bukan takut sama orang tuh, bukan, karena dia tahu dan paham bahayanya kecanduan game online seperti itu, paham ya. Inilah tentang profil singkat saya dan saya pun dari Tangerang. Nah persempatan siang ini kita akan membahas sebuah topik tentunya menarik dan penting untuk kita bahas, yaitu tentang keseimbangan duniawi dan spiritual. Seperti itu. Mengapa penting? Karena kita hidup tentunya tidak hanya mengurusi urusan duniawi saja. Gitu. Dan pada umumnya semua manusia pastinya menginginkan yang namanya keberhasilan duniawi. Dengan memiliki kesejahteraan, kekayaan, dan juga kebahagiaan. Tetapi tadi kita hidup bukan hanya mengurusi urusan duniawi saja. Ada hal yang lebih penting dari sekedar duniawi, yaitu mengembangkan batin kita atau melatih spiritualitas hidup kita. Mengapa demikian? Kalau kita hanya mengurusi urusan duniawi, tentunya akan banyak nanti muncul yang namanya penderitaan, terutama penderitaan batin. Lalu bagaimana kita untuk menyeimbangkan antara duniawi dan spiritual dalam hidup ini? Yuk kita bahas pada sesi siang hari ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, di sini Sang Bagawa dalam Anguttara Nikaya telah mengatakan kepada kita semua, ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah ada orang yang dari gelap menuju gelap. Ada orang yang dari gelap menuju terang. Dan dari terang menuju gelap dan dari terang menuju terang. Yang pertama ini adalah orang yang terlahir dari keluarga yang kurang bermoral, tidak mengerti ajaran Dhamma. Pas saat nanti menjelang kematiannya, dia akan menuju alam penderitaan. Gitu ya, sangat kurang beruntung. Yang kedua dari gelap menuju terang. Ya, jadi orang yang lahir dari keluarga yang tidak bermoral, tidak mengerti Dhamma, akhirnya dalam perjalanan hidupnya dia dapat mengenal ajaran Buddha Dhamma. Dan nanti pas saat menjelang kematiannya, dia sangat beruntung, dapat lahir kembali di alam-alam bahagia seperti itu. Yang ketiga dari terang menuju gelap. Nah ini sangat disayangkan sekali ya. Sudah lahir dari keluarga Dhamma bermoral, ternyata biasanya bertemu dengan orang-orang yang kurang baik, sahabat-sahabat palsu yang akan menjerumuskan kita. Dan nanti pas saat menjelang kematiannya, dia akan sangat menderita di alam menjadikan seperti itu. Kemudian yang terakhir dari terang menuju terang. Ini yang sangat baik sekali nih. Sudah lahir dari keluarga yang baik, bermoral, dan terus mengarahkan dirinya sampai di akhir kehidupannya dia menuju kepada hidup yang berbahagia seperti itu ya. Nah, perlu kita pahami bersama buat teman-teman semua, di sini ada gelap menuju terang. Awal kelahiran kita ini ditentukan dari kekuatan karma kita di masa lampau, di kehidupan lampau. Kita nggak bisa pilih, ya nggak bisa pilih. Ya, saya lanjutkan ya. Dari gelap menuju terang ini adalah sebab masa lalu di kehidupan yang lampau. Ya, kita nggak bisa pilih untuk lahir di dunia ini di negara mana, di keluarga mana, miskin, kaya, menderita atau bahagia, dan atau di planet mana seperti itu. Ini semua disebabkan oleh kekuatan karma kita di masa lampau. Paham ya? Jadi karma itu ada 2, ada kehidupan yang lampau dan karma sekarang. Lebih penting mana Romo? Dua-duanya penting. Tetapi yang terpenting adalah kekuatan karma pada saat sekarang ini yang kita kondisikan, upayakan dalam kehidupan sekarang. Gitu. Yang lampau sudah nggak bisa kita rubah atau sudah berlalu. Andai saja nih bisa kita rubah, pastinya kita rubah yang baik agar kehidupan sekarang kita hidup penuh berkah. Tapi nggak bisa seperti itu karena sudah dilewatkan. Karma sekarang lah yang kita lakukan, ini yang paling terpenting untuk
menyokong kebahagiaan kita di masa akan datang, seperti itu. Paham ya? Nah, ini dua hal ini nih. Nah, nanti kalau umpamanya sudah di terang ini sudah bagus, tinggal kita menuju ke yang terang, seperti itu. Nah, kemudian dalam kehidupan saya pribadi ya biasanya kita kan mana yang lebih penting, prioritas. Nah, ini nanti bisa berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya alami ya. Dulu waktu awal-awal pasti kita condongnya ke bisnis ya, mencari harta materi seperti itu. Ya, kemudian baru keluarga, sosial dan spiritual. Gitu ya. Jadi keluarga pun biasanya kurang harmonis karena sibuk dengan urusan duniawi. Kerja dari pagi sampai malam, anak kurang perhatian kan, istri kurang diperhatikan, seperti itu. Sosial pun kita jarang karena sibuk dengan duniawi. Spiritual boro-boro ya. Paling juga cung-cung cap selesai karena kita nggak ngerti namanya baca parita, meditasi seperti itu dan berbuat kebajikan. Nah, setelah saya mengenal ajaran Guru Agung kita Sang Bagawa, saya rubah. Spiritual yang tadi terakhir di pertama, sangat prioritas sekali. Kemudian baru keluarga, bisnis dan sosial. Ya, kalau di sini sudah spiritual kuat, pasti keluarga kita pun lebih harmonis. Kita akan lebih perhatikan seperti itu. Orang lain aja diperhatikan, apalagi sana keluarga sendiri seperti itu. Ya, bisnis pun biasanya lebih lancar. Banyak akan muncul berkah yang akan kita petik nantinya. Seperti itu. Orang-orang umpamanya lagi sepi, kita tetap ramai. Ya, seperti itu. Kalau yang kerja pun orang-orang kita melamar kerja, yang lain nggak terima, kita lebih diterima seperti itu. Karena ada kekuatan di spiritual ini. Ya, sosial pun kita pastinya akan lebih dipandang, dihormati oleh masyarakat karena terkenal oleh kebaikannya, kebajikannya seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini bisa berbeda. Ini yang saya alami pas ini dan sekarang. Seperti itu. Ya, lebih mana yang prioritas. Oke? Nah, kemudian ini ada yang untuk menjadi rumah tangga yang baik atau tidak ekstrim ya, apa saja? Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah tidak terlalu disibukkan oleh urusan duniawi. Yang kedua, tidak terlalu disibukkan oleh urusan spiritual. Harus seimbang sesuai yang Buddha ajarkan. Paham ya? Nah, umpamanya kita terlalu sibuk duniawi ya. Sangat sulit untuk dapat mengenal ajaran Buddha Dhamma. Ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah ada orang yang sudah berhasil duniawinya. Dia menjadi kaya raya, punya kejayaan, kemakmuran. Saking punya kemakmurannya, akhirnya apa? Setiap hari hanya menikmati kesenangan duniawi. Jalan-jalan, shopping ya, nongkrong sana sini, happy-happy. Akhirnya nggak bisa juga kenal ajaran Buddha Dhamma. Yang kedua adalah ada orang yang terus mencari harta materi dari pagi sampai malam seperti itu terus ya. Nggak bisa juga ke wihara, boro-boro ke wihara dibilang, perutnya masih lapar, anak istri di rumah sedang menunggu nafkah dari kita, seperti itu. Akhirnya kurang beruntung juga, nggak bisa kenal ajaran Buddha Dhamma, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang kedua, tidak terlalu disibukkan oleh urusan spiritual. Nah, ini penting juga, kita berumah tangga enggak juga mau ngurusi spiritual aja, meditasi setiap hari, baca parita setiap hari, enggak bisa. Karena kita berumah tangga, harus mencari nafkah, seperti itu. Paham ya? Karena ini sangat bahaya sekali nih. Ada kisah nyata diceritakan oleh Bante ya. Jadi ada umatnya memang kaya raya, punya kemakmuran. Dia saking semangatnya belajar Dhamma, jadi orang baik, terus praktek Dhamma berkebajikan. Ya, dia punya toko perhiasan. Ya. Karena dia terlalu fokus spiritual, tokonya enggak diperhatikan. Lama-kelamaan mengalami kemerosotan dan akhirnya bangkrut. Pada saat bangkrut, karyawannya punya rumah sendiri, punya mobil. Bayangkan tuh karyawannya, karena nggak bijak sana. Ya, jadi umat Buddhis itu enggak cukup jadi baik. Kalau kita baik, biasanya mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Mengapa? Karena kita baik, pikiran positif, selalu melihat dari sisi positif. Enggak curiga juga sama orang, selalu baik, punya meta seperti itu. Tapi enggak cukup, harus punya bijak sana. Ya, kalau punya toko kita harus urus, punya perusahaan kita harus urus seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian dunia ini sangat penting juga nih.
Ya, karena gini Bapak Ibu teman semua, hidup ini ya, kalau kita terus mengurusi duniawi kurang kurang baik. Mengapa? Karena umpamanya nih, kekayaan, kemakmuran, kejayaan kita bisa menyelesaikan semua penderitaan di hidup ini, maka semua orang kaya pasti bebas dari penderitaan. Tetapi enggak gitu kenyataannya, ya. Malah banyak orang-orang yang sudah berhasil yang kaya raya malah banyak mengalami penderitaan, terutama penderitaan tentang batin seperti itu. Karena enggak cukup. Nah, spiritual itulah yang nanti akan menyimbangkan, ya, melepaskan segala bentuk penderitaan itu seperti itu, ya. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah terus belajar dengan dhamma dengan benar, dengan baik, nanti terus babarkan dhamma ini kepada sanak keluarga kita, sahabat atau orang lain. Seperti lilin yang Sang Buddha ibaratkan, ya, jadi penerang hidup untuk orang lain. Kalau kita enggak terjun ke pelayanan, tentunya umat Buddhis itu sangat minim membabar damainya seperti itu, ya. Kalian harus punya sifat peduli seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini Sang Buddha mengatakan, ya, ada sukses duniawi dan spiritual. Yang pertama adalah tujuannya mendapatkan kekayaan, kejayaan, kesejahteraan, popularitas dan kesenangan duniawi. Ini yang duniawi. Apa itu yang sukses spiritual? Tujuannya mendapatkan ketenangan, kedamaian, pembebasan dan kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Kedua hal ini bisa kita capai seiring, sejalan, seimbang, ya, dalam kehidupan ini seperti itu. Harus kita capai dua-duanya. Karena sekarang Bapak Ibu teman-teman semua sudah berjodoh dengan ajaran Buddha Dhamma. Kalau benar-benar dipraktekkan, pastinya duniawi pasti akan sukses juga seperti itu. Ya, yang penting benar prakteknya seperti itu. Paham ya? Nah, di sini ada cerita dari seorang perumah tangga cita, ya. Seorang yang sudah berhasil secara duniawi dan spiritual. Banyak juga ceritanya. Anathapindika. Walaupun sudah lama 2000 tahun lalu, tetapi namanya masih disebut dalam buku Parita. Benar ya? Waisaka juga ada. Raja Bimbisara. Mencapai kesucian juga dan mencapai keberhasilan duniawi. Kita harus contoh, tauladani. Kita harus berikan inspirasi kita, ya. Dikisahkan waktu itu ada seorang perumah tangga yang bernama Cita. Nah, perumah tangga Cita ini memang penyokong Bhikkhu Sangga, penyokong Buddha pada saat itu. Nah, pada saat itu perumah tangga Cita ini ingin berdana kepada Buddha saat itu di Jetavana. Kemudian menyiapkan 500 kereta untuk berdana kepada Buddha dan Bhikkhu Sangga. Dan mengumumkan kepada seluruh penduduk di sana yang ingin ikut menyokong Buddha dipersilakan. Terkumpullah 3.000 dayaka dari 3.000 yang sama-sama ingin membantu. Kemudian berjalan melewati Sawati sampai ke Jetavana selama 1 bulan kurang lebih. Nah, kemudian saat itu perumah tangga Cita mulai berdana kepada Buddha dan Bhikkhu Sangga. Singkat cerita 1 bulan didanakan enggak habis. Akhirnya perumah tangga Cita memberikan semua dananya kepada para biku. Pada saat ingin pergi, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Para dewa turut bersukacita dan memberikan banyak sekali permata dan perhiasan yang tak ternilai di 500 keretanya. Seperti itu. Kemudian Biku Ananda melihat dan bertanya kepada Buddha, Bante, apakah hanya berdana kepada Buddha dan Biku saja? Perumah tangga Cita mendapatkan karma spontan yang berbuah. Kemudian Sang Buddha mengatakan, tidak demikian. Seseorang yang penuh dengan keyakinan, dengan memiliki caga, ya, kedermawanan dan juga merawat moralitasnya, maka dimanapun pasti akan penuh dengan keberkahan, kesejahteraan dan kemakmuran, dan orang-orang pun akan menghormatinya. Seperti itu Sang Buddha katakan. Nah, ini perumah tangga ini mendapatkan karma yang spontan. Dia berbuah, berdana langsung berbuah seperti itu. Makanya Bapak Ibu teman-teman semua, jika berdana harus spontan. Caga itu derma itu spontan. Dengar ini ada patidana kemarin langsung spontan. Dengar ini ada ingin membutuhkan bantuan, itu spontan. Nanti buahnya spontan juga seperti itu. Jangan sekali-kali kita merintangi orang yang ingin berdana, orang yang berbuat baik, jangan ya. Nanti kita pas saat ingin sesuatu, mengharapkan sesuatu sulit untuk kita dapatkan seperti itu. Paham ya?
Itu, oke? Nah, kemudian berumah tangga cita ini ada hal yang lebih menarik lagi teman-teman sekalian. Pada saat menjelang kematiannya, ya, berkumpullah keluarga dan kerabatnya. Begitupun juga para dewa turun pada saat itu. Nah, para dewa ini tujuannya adalah ingin mengarahkan pikiran terakhirnya berumah tangga cita ini agar nanti setelah meninggal menjadi Raja Cakawati, yaitu Raja Dunia seperti itu. Kemudian berumah tangga cita mengatakan dalam tidurnya, dia bilang itu pun tidak kekal, penuh dengan ketidakpuasan dan penderitaan. Nah, sanak keluarganya di sana mendengar, dikiranya berumah tangga cita ini mengigau. Kemudian sanak keluarganya mengatakan, fokuslah pada pikiran detik terakhir dengan yang baik seperti itu. Khawatir ya, karena takut akan lahir di alam menderita. Nah, kemudian berumah tangga cita mengatakan, pada saat ini saya tidak mengigau. Ya, kalian tidak melihat banyak sekali para dewa di sini turut hadir. Ya, ingin mengarahkan saya untuk lahir di alam manusia dan menjadi seorang Raja Cakawati. Saya tidak mau. Ya, mengapa? Karena itu pun penuh dengan penderitaan juga dibilang. Yang mengapa demikian? Karena berumah tangga cita ini batinnya sudah mencapai tingkat kesucian anak gami. Bayangkan tuh. Pas itu dia meninggal dan lahir di alam Brahma Sudawasa. Seperti itu ya. Seorang berumah tangga loh dapat mencapai kebahagiaan anagami. Ya, tinggal diteruskan sampai arahanta menjadi seorang macam pencerahan juga. Keren banget ya. Dan lebih keren lagi nih buat teman-teman semua, berumah tangga cita ini pada saat napas di ujung hidung ingin meninggal masih membabarkan dhamma kepada sanak keluarga dan kerabatnya. Mirip dengan sang Bagawa pada saat itu. Ya, pada saat parinibbana ada satu umat yang ingin mendengarkan dhamma dan dibabarkan dan menjadi seorang biku yang terakhir pada saat itu. Ya, bayangkan Bapak teman-teman semua ya, ajaran kebenaran itu sampai napas terakhir masih dibabarkan. Seperti itu, keren sekali ya. Nah, kita pun harusnya mengikuti jejak di si berumah tangga cita ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Masih banyak lagi cerita yang lain di Buddhis seperti itu, oke? Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Nah, ini ada dua hal nilai spiritual dalam hidup kita. Yang pertama adalah satu, berupaya melenyapkan kotoran batin. Ya, tentang kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Dan yang kedua adalah selalu berupaya mengembangkan batin ke arah yang luhur dan positif. Dua hal inilah praktek spiritual, praktek jalan dhamma, jalan kebenaran. Ya, dimanapun kita entah di rumah, tempat kerja, tempat bisnis, atau di masyarakat, pada saat muncul yang namanya kebencian, langsung disadari. Jangan terbawa ya suasana kondisi bergejolak dan marah, benci, jengkel, dendam seperti itu. Paham ya? Kalau umpamanya umat Buddhis masih marah, benci, jengkel, ya sakit hati, maka itu dikatakan belum menjadi murid Buddha. Ya, karena apa? Karena di batinnya, di hatinya belum ada Buddha. Jika umpamanya sudah ada Buddha di hati kita, pasti yang muncul adalah cinta, kasih, belas kasih. Paham ya? Gitu. Ini penting sekali nih. Coba nih teman-teman bayangkan ya. Umat Buddhis doanya apa? Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya berbahagia. Gitu kan? Nah, coba deh bayangkan, renungkan dalam batin masing-masing dari bangun tidur tadi pagi ya sampai saat ini berapa kali yang muncul komplain, kesel, jengkel, marah, nggak puas. Bayangkan. Jika memang sedikit, bagus, sudah benar latihannya. Dan jika memang masih banyak, nggak apa-apa, terus dilatih, dilenyapkan. Paham ya? Karena jika kotoran batin muncul, mana mungkin kebahagiaan muncul. Kalau benci, jengkel, marah muncul, otomatis kebahagiaan akan lenyap. Begitupun sebaliknya, pada saat kotoran batin muncul, lenyap, kebahagiaan akan muncul seperti itu. Romo boleh nggak kita jengkel juga, marah juga, bahagia juga, boleh nggak? Nah itu namanya kebodohan batin. Paham ya? Apalagi kita ingin menyakiti, marah sama orang. Tadi apa doanya? Semoga semua makhluk berbahagia. Harus sesuai dengan yang kita ucapkan. Mendoakan orang lain bahagia, tetapi kita menyakitinya, memarahinya, membuat dia jengkel dan tidak senang. Paham nggak?
Nah, dari sekaranglah kita rubah pola pikir kita seperti itu. Ya, mengharapkan orang lain bahagia dan mengharapkan diri kita bahagia seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian keserakahan, sadar juga perasaan keserakahan muncul. Ya, umpamanya ini ada peluang, ada bisnis, berbagi. Jangan kita ambil semua. Mereka pun sama dalam bisnis punya keluarga juga. Ya, punya karyawan juga, butuh untuk kebutuhan hidup. Jangan kita ambil semua. Jangan, kita harus berbagi. Dengan melakukan seperti itu, biasanya kita akan lebih baik, lebih berkah hidupnya seperti itu, ya. Kemudian tadi kebodohan batin, ya. Terus ragu-ragu, benar salah, apa lagi. Harus banyak belajar tentang dhamma atau mendengarkan dhamma agar kita punya pengetahuan dan kebijaksanaan, ya. Ini nih. Nah, biasanya orang bodoh itu mencari yang namanya kebenaran dan kesalahan. Negara kita, ya, sampai semua negara gara-gara sering ada perdebatan dan perang, ini karena sibuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai ada yang namanya peperangan. Begitupun dalam keluarga kita, dalam bisnis atau pekerjaan kita. Seperti itu. Sedangkan nilai spiritual yang sudah ajarkan adalah tidak menekankan kepada hal itu, tetapi lebih menekankan kepada nilai kedamaiannya, nilai manfaatnya, nilai kemanusiaannya. Paham ya? Bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi lihat, ada kedamaian enggak? Ya kan? Bikin konflik enggak seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman semua mau punya anak, ya. Anak atau ada selisih paham, dia berantem entah apa, orang tua harus bijak. Jangan membela yang satu. Kalau kita bela yang satu akan marah membenci kita. Harus adil rumah tangga di orang tua itu. Ya, harus paham nih. Karena bahaya nanti dia akan ingat di batinnya, di pikiran bawah sadarnya, suatu saat nanti dia akan komplain, dia akan marah, akan membenci orang tuanya sendiri karena dibedakan, dibela, adiknya dibela, kokonya dibela, jangan seperti itu. Ya, saya pun mengalami, ya. Jadi udah paham juga, bahaya juga seperti itu. Ya, karena itu lihat nilai kedamaiannya, nilai kemanusiaannya dan manfaatnya apa. Jangan kita karena ada kebenaran langsung diungkapkan, nggak baik seperti itu. Paham ya? Nah, lalu kemudian mengembangkan batin karya yang luhur dan positif. Terus seperti itu. Ada kebencian muncul, terus aja arahkan ke yang baik dan positif seperti itu. Karena itulah kehidupan. Ya, dan nanti teman-teman sekalian, namanya praktek dhamma itu, ya, bukan di sini saat ini dan sekarang. Ya, ada AC adem, duduknya tenang, ada bantal, ya, dengerin dhamma, meditasi, baca parita. Bukan. Nanti pada saat teman-teman Bapak Ibu sekalian di luar, di rumah tangga, istri komplain, suami salah paham, anak susah diatur. Itulah praktek dhamma. Ya, kalau kita masih gejolak, masih jengkel, masih benci, terus berlatih tentang dhamma ini. Nanti pas saat di kerjaan, ya, di bisnis ditipu, dikecewakan. Ya, belum lagi di masyarakat kita diomongin orang. Itulah praktek dhamma. Sejauh mana nanti batin kita menerimanya, memahaminya sebagaimana adanya. Paham ya? Kalau di sini sih, ya santai lah ya, nanti. Nah, oke, seperti itu Pak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah contoh menjalankan spiritual di kehidupan sehari-hari kita. Jadi spiritual itu enggak terlalu ribet juga. Setiap hari bersama kita, dhamma itu bersama kita. Ya, contohnya adalah di sini ada 5 tugas orang tua terhadap anaknya. Ya, yang pertama adalah mencegah anaknya berbuat buruk dan mengarahkan anaknya berbuat baik. Memberikan pendidikan atau keterampilan kepada anaknya, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya dan memberikan waris yang tepat untuk anaknya. Ini tugas orang tua kepada anaknya. Kalau kita menjalankan ini, kita sudah menjalankan spiritual juga. Paham ya? Yang pertama, kalau anak memang berbuat buruk, kita arahkan jangan berbuat buruk seperti itu. Dan seringlah ajak berbuat baik, entah pangsen, entah ke wihara, entah ikut-ikut acara di wihara seperti itu ya. Nah, karena itu bekal nantinya. Dan memberikan pendidikan. Nah, ini wajib kita berikan pendidikan, keterampilan untuk anak-anak kita nanti. Dan memberikan pasangan yang sesuai. Nah, maksudnya bukan dijodohkan, bukan ya. Maksudnya mereka mencari pasangan sendiri, kita memahami, mengetahui anak dari siapa atau seperti apa keluarganya, seperti itu. Udah nggak zaman dijodohkan ya. Kemudian memberikan waris yang tepat. Nah, ini ya penting juga nih Bapak teman-teman sekalian ya.
Biasanya anak kalau masih terlalu dini kita kasih warisan bahaya. Nanti malah habis dijual biasanya. Dan perlu dipahami juga nih, orang tua harus bijak juga. Umpamanya anak masih kecil ya, masih belum saatnya. Orang tua beli aset, beli apartemen di sana, beli rumah di sana, beli ruko di sana. Jangan bilang itu buat anak si A, anak si B. Ya. Nanti anak merasa orang tuanya memberikan warisan. Enggak usah dicapek-capek cari uang. Ya, kurang mendidik. Diam-diam aja. Seperti itu. Nanti anak merasa orang tua gua kaya, bener enggak? Dikasih ini, kasih itu. Udahlah, main judi online aja. Banyak sekali jadi online sekarang ya. Hati-hati. Kita orang tua harus lebih paham juga anak. Ngapain aja nih anak. Sekarang judi online itu gampang sekali diakses. Ya, bahaya. Nanti yang ada sudah seperti bom waktu ya. Sudah banyak hutangnya baru orang tua tahu. Gitu. Paham ya? Lebih baik mencegah gitu. Nah, kemudian di sini ada 5 tugas anak kepada orang tuanya. Nah, ini yang masih muda-muda nih, perhatikan. Punya tugas kita pada orang tua. Merawat dan menyokong orang tua kita. Apalagi sedang sakit, seperti itu. Ya. Membantu menyelesaikan tugas urusan orang tuanya. Kalau memang orang tua sudah sakit nggak bisa cari uang, dagang atau bisnis, kita pun harus membantunya. Dan menjaga nama baik keluarga kita. Ya. Menjaga kekayaan atau warisan orang tua. Nah, ini nih. Menjaga anak sekarang ya, taunya jual ya. Dia lupa leluhur kita, kakek kita ya, terus papanya kakek kita seperti itu. Leluhur kita lah dulunya. Ya. Mereka bela-belain hanya makan sederhana sekali. Agar apa? Anak cucunya nanti hidup bahagia, cukup harta materi. Tetapi yang terjadi setelah kakek kita meninggal, leluhur kita meninggal, akhirnya apa? Warisan dijual. Dia beli rumah mewah, makan enak, beli mobil dan lainnya. Ya, seperti itu. Ya, bahaya enggak? Bahaya. Harus kita beli lagi untuk nanti anak cucu kita seperti itu. Ya, ada bahasa mengatakan ngejual mah gampang. Bener ya? Tapi belinya susah seperti itu. Lebih gampang jual enggak? Kalau sudah jual biasanya sangat sulit untuk beli lagi seperti itu. Paham ya? Kemudian di sini melimpahkan jasa kebajikan kepada orang tua yang telah meninggal. Nah, ini kemarin acara Patidana, sini ada enggak? Patidana ya, sembahyang cit gue ya. Penting sekali nih, melimpahkan jasa kebajikan. Ya, ada dua cara. Yang pertama cara tradisi, yang kedua cara pelimpahan jasa atau secara Buddhism. Tradisi itu kita memberikan persembahan, sesajian. Boleh enggak? Boleh, silakan karena bermanfaat untuk makhluk peta seperti itu, ya. Tapi ingat itu hanya makanan jasmani mereka. Seperti kita, kalau kita haus, minum enak enggak? Lepas dahaga ya. Lapar makan gimana? Kenyang sebentar ya. Hanya untuk jasmani. Tetapi untuk batin adalah apa? Pelimpahan jasa dari kita berdana kepada para biku seperti itu. Itulah untuk batin mereka untuk dapat lahir di alam lebih baik atau bahagia seperti itu. Paham ya? Gitu. Nah, ini kita harus lakukan nih. Terutama merawat orang tua nih, sangat sulit. Sangat sulit. Ya, karena saya pun mengalaminya, ya. Nah, setelah saya renungi nih teman-teman Bapak Ibu semua, ternyata ya, nanti yang membuat kita menderita, yang membuat kita sangat sakit, itu bukan orang lain, bukan musuh bebuyutan kita. Tetapi apa? Badan dan jasmani kita sendiri. Ya, nggak bisa jalan, sakit berat, berbaring, badan sakit, nggak bisa tidur. Nanti kita akan mengalaminya tentang tubuh jasmani ini. Sangat-sangat mengerikan, kelapukan. Mengapa? Karena tubuh jasmani kita memang didesain, dirakit untuk menjadi tua, sakit, dan mati seperti itu. Paham ya? Nah, nanti kita sebagai anak harus paham yang namanya orang tua sedang sakit. Tetap kita rawat, kita jaga. Walaupun sering ngomel, karena mereka kembali lagi kepada masa kanak-kanak seperti itu. Ya, kita harus sabar sebagai anak. Gitu ya. Nah, biasanya orang yang sibuk dengan duniawi, dia akan sulit untuk berbakti kepada orang tua. Ya, karena banyak kerjaan seperti itu. Harus dipahami juga, memang kita umpamanya anak 5, ya. Emang yang 3 sibuk, yang 2 lebih banyak waktu, ya kita harus meminta bantu juga. Karena ada 2 hal nih. Ada orang yang banyak waktu
tapi kurang materi. Dan ada orang yang banyak sekali materi tapi kurang waktu. Dua hal ini harus sesuaikan. Sesuaikan, kalau emang saudara yang banyak waktu ya suruh mereka lah. Tapi kita ingat, berikan materi seperti itu. Paham ya? Nah ini emang tugas kita sebagai anak kepada orang tua gitu. Ya, harus berbakti. Ya, tapi masih muda-muda nih. Ingat, kita punya mata yang indah ini, bisa melihat dunia ini karena orang tua. Punya kaki tangan ini karena orang tua. Dari siapa emang? Kalau bukan dari orang tua. Punya telinga bisa mendengar dari orang tua. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang Sang Buddha katakan ya dalam Dhammapada 183. Ya, tidak berbuat segala bentuk kejahatan, senantiasa menambah kebajikan, sucikan batin sendiri, inilah ajaran para Buddha. Inilah inti dari ajaran para Buddha. Ya, jadi inilah praktek spiritual juga. Selalu berbuat kebajikan dan menghindari segala bentuk kejahatan dan sucikan batin sendiri. Singkatnya dana, sila dan bawana. Ya, jadi tidak berbuat kejahatan itu adalah menjalankan moralitas sila dan sering menambah kebajikan adalah dana. Kemudian sucikan batin sendiri adalah bawana, mengembangkan batin. Sederhananya seperti itu umat Buddhis. Ya, jadi harus bangga dengan dengan ajaran Buddha seperti itu. Kalau ada yang tanya agamanya apa, jawabnya apa? Agamanya Buddha. Saya umat Buddhis. Apa ajarannya? Tidak berbuat segala bentuk kejahatan. Ya, menambah kebajikan dan sucikan batin sendiri. Harus bangga, harus jelas, tegas seperti itu. Ya, karena agama Buddha itu luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama adalah boleh seluruh muridnya mencapai tingkat arahat, mencapai kebudaan sama dengan guru agung kita. Tidak membedakan, murid dan guru sama-sama dapat mencapai pencerahan seperti itu. Yang kedua adalah jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan tertinggi, nibbana itu, enggak perlu yang namanya nunggu mati dulu. Paham ya? Dapat dicapai pada saat ini dan sekarang. Seperti tadi, perumah tangga cita. Ya, nggak usah nunggu mati dulu kelamaan. Masa mau bahagia nunggu mati dulu? Nggak perlu. Itulah kelebihan dari agama Buddha. Keren nggak? Keren ya? Harus bangga dengan ajaran Buddha. Seperti itu. Oke? Nah ini harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah kemudian di sini ada sebuah video pendek. Ya, kita nonton dulu ya. Karena ini menarik. Hanya gara-gara tidak sabar, ya, tidak sabar dan kurang kesadaran akhirnya mendapatkan karma buruk seperti itu. Ya, kita tonton ya. Nah ini ada yang parkir mobil. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that.
Sih ya, bayangkan ya, gitu. Hanya sedikit masalah, tetapi kita terseret oleh kebencian, emosi. Ingat ya, orang marah itu ibarat memberikan kail pancing tahu ya, memberikan kail. Kalau kita ambil kailnya, kita akan terseret. Muncullah karma buruk. Maka dari itu Sang Buddha itu terus menekan kita agar apa? Sadar setiap saat seperti itu. Paham ya? Tadi kan jelas doanya kan semoga semua makhluk bahagia. Mengapa bikin orang lain menderita seperti itu? Ya sangat biasa sekali. Nah karena sering lihat video gini, sekarang saya pakai agak jauh. Mau di mall, mau di mana agak jauh. Ya tadi pun agak jauh. Takutnya ada pintu yang mentok kita pancing seperti itu. Paham ya? Nah kemudian Bapak Ibu teman-teman semua, di sini ada yang namanya sutta yang dikatakan oleh Sang Bagawa dalam Dhammapada 155. Jadi mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, maka akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Paham ya? Jadi kita sebagai perumah tangga harus mencari harta materi. Dan jika sudah ada waktu, belajarlah tentang dhamma spiritual seperti itu. Dua hal ini sangat penting. Dan pada ini diceritakan ada sebuah cerita Putra Mahadana. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Cukup saya ceritakan sedikit ya. Nah, jadi waktu itu pada zaman Sang Buddha ada seorang Putra Mahadana yang sangat kaya raya sekali. Orang tuanya saudagar kaya dan punya anak Putra Mahadana. Karena saking kayanya, si anak nggak disekolahkan, nggak dikasih keterampilan. Dia berpikir ngapain orang udah kaya raya, bener nggak? Uangnya nggak bakalan habis. Singkat cerita, mereka dijodohkan sama orang kaya juga di kota itu. Sama-sama nggak disekolahkan, bodoh, ya nggak kasih keterampilan. Mereka menikah. Akhirnya hidupnya hanya poya-poya. Dan pada saat itu ada segerombolan orang yang ingin memanfaatkan si Putra Mahadana ini. Ya. Kemudian karena si Putra Mahadana sering lewat ke Jetavana, ke tempat Buddha, dia merancang sesuatu. Dia mulai merancang dan menyiapkan minuman yang sangat enak waktu itu, sangat memabukkan. Nah pas saat Putra Mahadana lewat, dia minumlah minumannya. Dan si pelayannya tanya, pelayanku minuman apa yang diminum? Ini minuman terenak di kota ini. Boleh saya coba? Boleh dibilang. Mulailah minum seteguk enak. 2 kali enak. 3 kali ketagihan dan sampai mabuk. Dari situlah mulai menghamburkan uangnya, harta materinya. Singkat cerita rumahnya, kebunnya, ladangnya semua habis terjual. Dan punya istri kaya raya juga. Dan mengatakan bolehkah saya ambil pinjam uangmu? Boleh. Karena istrinya bodoh juga. Mulailah dia sawer sana seperti sultan ya, sawer sana, sawer sini sampai habis juga. Singkat cerita, suami istri ini menjadi orang yang miskin dan mengemis. Dan pada saat itu Putra Mahadana ini sedang memunguti sisa nasi dari Samanera di belakang
dipelihara untuk dimakan. Bayangkan tuh, orang kaya raya ya menjadi pengemis. Nah, kemudian lewatlah Sang Bagawa, Sang Buddha dan Biku Ananda. Pas saat itu Sang Buddha, Sang Bagawa tersenyum dan Biku Ananda melihatnya. Mengapa Sang Bagawa tersenyum? Nah, ceritakanlah Ananda, andai saja putra Mahadana ini di kehidupan pertamanya, di remajanya, dia dapat mencari harta materi duniawi dengan baik, maka dia akan menjadi orang terkaya nomor 1 di kota ini. Dan andai saja Ananda, putra Mahadana ini menjadi seorang biku, dia akan mencapai tingkat kesucian arahat. Dan istrinya mencapai tingkat kesucian anagami. Dan andai saja Ananda di kehidupan keduanya, di usia dewasanya, putra Mahadana ini mencari duniawi dengan baik dan benar, akan menjadi nomor kaya nomor 2 di kota ini. Dan jika menjadi seorang biku, dia akan mencapai tingkat kesucian anagami. Dan istrinya mencapai tingkat kesucian sakadagami. Dan andai saja Ananda di kehidupan ketiganya, di usia tuanya, putra Mahadana ini dapat mencari duniawi dengan baik dan benar, akan menjadi orang terkaya nomor 3 di kota ini. Dan andai saja Ananda, jika putra Mahadana ini menjadi seorang biku, maka akan mencapai tingkat kesucian sakadagami. Dan istrinya mencapai sotapanna. Karena putra Mahadana ini tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dan bertemu dengan teman-teman palsu, teman-teman yang gak baik, yang buruk, maka hidupnya sangat amat menderita pada saat ini. Sangat disayangkan sekali. Sudah lahir dari terang menuju gelap. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, hati-hati. Terutama yang masih muda-mudi. Hati-hati dengan teman palsu. Ya, teruslah belajar memiliki pengetahuan. Jangan sia-siakan kehidupan ini, seperti itu. Paham ya? Nah, inilah cerita, makanya Sang Buddha membabarkan tentang syair ini dalam syair Dhammapada seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini adalah slide terakhir ya. Di dunia ini ia bahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di dunia, di kedua alam kehidupan. Ia sangat berbahagia ketika merenungkan perbuatan baik bajiknya, dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika terlahir di alam surga. Nah, dengan kita tadi mempraktekkan spiritual, ini nanti akan kita dapat. Di sini kita sangat berbahagia, ya, di alam kehidupan yang selanjutnya akan lebih sangat bahagia sekali. Karena dengan buah kebajikan, buah praktek spiritual kita, dana, sila, dan bawana. Seperti itu, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Jadilah umat Buddhis yang penuh dengan keyakinan yang mantap. Jadilah umat Buddhis yang 100%. Kok bisa gitu ya, ada 100%-nya? Ada. Jika umat Buddhis hanya melakukan dana saja, kebajikan saja, itu baru dikatakan 25%. Lebih baik daripada umat Buddhis KTP saja. Ya, kemudian ada umat Buddhis yang berdana dan merawat moralitasnya. Lebih baik lagi 50%. Tetapi umat Buddhis yang melakukan dana, sila, dan bawana, mengembangkan batin sampai dia bijaksana, itulah baru dikatakan umat Buddhis 100%. Seperti itu. Paham ya? Dan Bapak Ibu semua pastinya sedang mengkondisikan, mengarahkan ke 100%. Karena sudah berdana juga, bajikan juga, merawat sila juga, dan tadi bermeditasi. Saya lihat sangat hening, sangat bagus sekali. Badannya tegak ya. Keren lah pokoknya, beda. Keren, lanjutkan seperti itu. Ya, terus kembangkan. Oke? Nah, itulah Bapak Ibu teman-teman semua, tadi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai saat ini, kita seharusnya sebagai umat Buddhis harus ya mencari harta materi, karena itu kewajiban untuk kita semua berumah tangga, karena hidup butuh makan, butuh biaya hidup. Sang Buddha telah mengatakan, kicang macana jiwitang, sungguh sulit kehidupan manusia. Karena sulit kita harus perjuangkan, carilah harta materi. Dan jika sudah merasa cukup atau kita seimbangkan dengan praktek spiritual. Lebih bagus lagi tadi spiritualnya di depan, akan menjadikan fondasi yang baik. Ya, kita bisnis pun benar, ya rumah tangga pun benar, seperti itu. Ya, harus kita benar-benar seimbangkan. Dan tadi kita harus terus mengarahkan diri ke arah yang baik dan luhur dengan selalu
berupaya melenyapkan segala kotoran batin, kebencian, serakahan, dan kebodohan batin. Dengan praktek itulah kita nanti akan hidup lebih baik, sejahtera, memiliki kemakmuran dan kebahagiaan. Seperti itu Bapak teman-teman semua ya. Nah mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Ya, Jabe Sata, Bawang Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, yang ingin mau bertanya dipersilakan atau yang ikut online ya, atau yang ada masalah ini. Untuk Om dan Ii atau teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya sama Romo? Tidak ada. Oke Romo, sudah mungkin tidak ada pertanyaan dari kita. Berarti sudah paham semua ya? Udah paham belum? Kalau paham saya yang balik tanya berarti ya. Ya. Jadi Bapak teman-teman semua, ya pentingnya kita spiritualitas ya, karena Sang Buddha pun mengandaikan kehidupan kita di alam manusia itu sangat singkat dan berlalu begitu cepat. Ya, ini diibaratkan kita sedang jalan-jalan. Nanti setelah jalan-jalan selesai, kita akan balik lagi kepada rumah sejati kita, yaitu 4 alam menyedihkan, 4 alam apaya. Neraka, alam setan, alam jin, dan alam binatang. Itulah rumah sejati kita. Ya, andaikan kita contohkan perumpamaan, kita sedang jalan-jalan ke Singapura, ke Thailand, ya, ke Bali contohnya. Paling 10 hari, bener nggak? Setelah jalan-jalan kemana kita? Pulang lagi ke rumah kita. Seperti itulah kita lahir di alam manusia ini. Sangat singkat dan pendek. Harus benar-benar dimaksimalkan. Jangan sampai nanti kita di menjelang kematian kita pulang lagi ke rumah sejati kita, 4 alam apaya itu. Paham ya? Karena Buddha pun sudah mengandaikan, ya, ibaratkan 2 tanduk sapi dan 1 bulu di badan sapi itu. Ya, yang bulu di badan sapi itu itulah yang akan terlahir di alam menyedihkan. Dan 2 tanduk sapi itulah yang akan lahir di alam bahagia, minimal di alam manusia. Nah, maka dari itu teruslah arahkan batin, belajarlah mendengarkan dhamma, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mumpung masih ada kesempatan dan waktu seperti itu. Dengan kita terus berbuat kebajikan, jangan dana, sila, dan bawana, otomatis kita bagaikan memiliki pelampung. Pelampung, ya, pelampung itu diisi dengan angin kebajikan. Terus diisi seperti itu. Ya, pelampung ini kalau kita tenggelam nanti di laut lepas tidak akan tenggelam. Dia akan terus mengapung karena punya kekuatan kebajikan. Paham ya? Nggak bisa ditenggelamkan oleh musuh kita, oleh siapapun. Nggak bisa tenggelamkan, tetap akan mengapung. Minimal di alam-alam manusia, ya, seperti itu. Oke? Itulah yang dapat saya sampaikan Bapak teman-teman sekalian. Semoga dapat kita pahami, renungkan, dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya pun mohon maaf jika ada ucapan perbuatan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya undur diri, terima kasih. Terpujilah Sang Bagawa Sukihontu. Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Romo Eril yang telah menyampaikan Dhamma Desana pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membaca parita, bermeditasi dan mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melengkapi kebajikan dengan berdana paramita dengan diiringi oleh lagu Dana Paramita secara bersama-sama. Mari kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci dan Allah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama atas dananya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan Buddha Sasana. Sadu. Untuk selanjutnya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga dengan harapan semoga mereka turut bersuka cita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini dengan membacakan Parita Etawata. Handamayang etawata dinang karomase etawata camehi sambatang punya sampadang sabe dewa arumo dantu sabba sampati siddhya Tawata saamehi sambatang punya sambadang sabe buta arumo dantu sabba sampati siddhya etawata camehi sambatang punya sambadang sabe satta arumo dantu sabba sampati siddhya akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu lokasandi akasata cabumata dewa naga mahidika punyang ta anumoditwa cirang rakantu Indonesia Idang wonyat hotu sukita hotu nyatayo Idang wonyatinang hotu sukita hotu nyatayo Idang wonyatinang hotu sukita hotu nyatayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bawatu loko ca raja bawatu damiko Akasata cabumata dewa naga
mahidika punyang tang anumoditwa cirarakantu sasanang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara samakidam akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirarakantu para dermawan akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu hang barang ti sadu sadu sadu. Marilah kita mengucapkan Parita Tawata. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara samakidam. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Sebelum puja bakti ditutup, akan ada pengumuman dari kami. Kepada yang bertugas saya persilakan. Selamat pagi
Om dan I dan teman-teman semuanya, terimalah salam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya. Sebenarnya ini lebih ke tanya pendapat. Sebenarnya kan hari Minggu ini adalah minggu pertama kita sebagai pengurus. Mungkin Om dan II dan teman-teman merasakan tidak adanya buku parita yang kita bagikan. Nah, karena sebenarnya gini, alasan pertama adalah di bagian etawata tadi, bagian arti, kita kan ada kesalahan ketik di bukunya. Makanya itu daripada setiap kita baca artinya salah terus, dari pihak pengurus mengusulkan memberlakukan paritanya ditampilkan di slide kayak gitu. Nah, kira-kira dari Om, I dan teman-teman semua, apalagi yang bagian belakang, apakah slide yang kita tampilkan ini cukup jelas atau masih perlu kita bagikan juga bagian yang di belakang kayak gitu bukunya. Sebenarnya kita nggak masalah sih kalau dari Om, II dan teman-teman semua masih memerlukan buku parita gitu. Cuma untuk di bagian etawatanya itu ada kesalahan ketik di bagian artinya. Kira-kira cukup jelas atau di bagian belakang masih butuh buku, nanti kita bagikan untuk next Puja Bakti. Cukup kelihatan? Oh gitu. Oh, oke, iya, oke Romo. Iya. Gitu. Mungkin kita nggak masalah nanti untuk next Puja Bakti dari Om I dan teman-teman masih mau minta buku ke kita tetap bagikan. Cuma untuk yang etawata, karena mungkin bukunya sudah tercetak banyak, gitu kan. Paling kita solusinya adalah tetap menampilkan parita kayak gitu. Mungkin untuk II yang di sini kelihatan nggak ya? Nanti kita mungkin agak sedikit posisinya agak serong sedikit gitu. Ya, paling gitu ya. Sama nanti fontnya ya Romo ya. Oke. Itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Korobi atas pengumumannya. Mari kita tutup puja bakti pada hari ini dengan kembali membacakan paritan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava Budang bhagavantang abhivademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Terimalah salam kami dalam Dhamma. Soti Hotu Namo Buddhaya.